Bulagi ini berasal dari sebuah kata, yaitu bulae. Ya, saya harus menyampaikan bahwa ini bukanlah kebenaran mutlak, tetapi ini adalah pendekatan-pendekatan yang dilihat dari berbagai persepsi. Yang itu dalam kesempatan ini saya coba menggunakan dua persepsi, yaitu persepsi legenda dan mitologi. Yang kedua adalah persepsi administratif gitu kan, atau secara kewilayahan. Jadi kalau berangkat dari legenda atau mitologi tentang Bulagi, jadi Bulagi ini berasal dari sebuah kata, yaitu bulae. Nah, apa arti bulae? Di dalam buku Sejarah Banggai dalam Lintas Nusantara yang kalau tidak salah dikarang oleh S. Padeatu, yang beberapa narasumbernya adalah Salim Simulani, ada Abelon Domi kan, dan beberapa narasumber-narasumber lain. Nah, di situ saya mengidentifikasi bahwa bulae ini berasal dari kata bula atau bagaimana. Nah, kenapa kata bagaimana atau bulae ini muncul di dalam istilah Bulagi itu sendiri? Nah, karena latar belakang dari kata bulae itu di mana menurut legenda ada tokoh atau sosok legenda di dalam sejarah Sea-Sea, yaitu mereka menyebutnya dengan sebutan La'aito Olon, atau bapak atau raja, atau ya sebutan untuk laki-laki dan ibu leluhur dari kaum atau suku Sea-Sea itu yang ada di berdomisili, bertempat tinggal di Liputanga atau di puncak-puncak tertinggi wilayah yang sekarang di antara wilayah Bulagi dan Buko, di puncak pegunungan sana. Dan mereka ini, keluarga ini punya anak. Anaknya itu 12. Anaknya 12. Dan suatu ketika anak-anaknya ini sudah dewasa, memang semacam ada, apakah itu atas perintah orang tuanya atau inisiatif sendiri, itu teridentifikasi dalam beberapa literasi dan penelusuran saya, itu kemudian ingin merantau ke wilayah luar dari Pulau Peling atau Tokong Tanga. Nah, karena mereka sudah dewasa dan sudah ingin rencana keluar, ini bapaknya, si La'aito Olon ini berpesan kepada 12 anaknya, sebelum kalian keluar dari wilayah adat ini atau wilayah Sea-Sea ini, kalian harus berkumpul di satu tempat. Nah, di tempat itu maka kami orang tua akan membagikan harta pusaka kepada kalian semua. Dan tempat itu adalah sebuah tempat yang kurang lebih jaraknya 2 km dari Desa Sosom, Kecamatan Bulagi sekarang, atau kurang lebih 3 km atau 4 km dari staf Kecamatan Bulagi sekarang. Nah, disitulah berkumpul. Jadi mereka membahas pula atau bagaimana kita bagi harta benda ini. Dan terjadilah bagi-bagi harta waktu itu. Dan masing-masing dari ke-12 anak ini kemudian memilih arah perantauannya. Dalam sejarah Banggai dan Lintas Nusantara itu teridentifikasi tujuan-tujuan dari perantauan dari anak-anak Langgai To'olon atau Bapak To'olon, yaitu ada yang ke Tongkotika, ada yang ke Bugis, ada yang ke Buton, ada yang ke Pulau Banggai, ada yang ke Ternate, ada yang ke Jawa, ke Solo. Nah, ada yang kembali ke wilayah adat, yaitu di wilayah To'olon, dan itu yang menjadi leluhur orang-orang Buko. Nah, ada yang menuju desa Montomisan, dan kalau tidak salah anak terakhir itu tetap tinggal di titik di mana mereka bertemu, yaitu Bulae, atau yang kemudian menjadi Bulagi. Nah, kalau secara mitologi, secara legenda, maka sebenarnya Bulagi itu bukan miliknya Bulagi sendiri. Secara harafiah, Bula atau Bulai ini berbicara tentang bagaimana membagi harta pusaka. Kemudian oknum-oknum atau anak-anak yang terlibat dalam membagi harta pusaka itu kemudian kan terpencar ke seluruh penjuru Nusantara. Ada yang ke Bugis seperti saya ceritakan tadi. Nah, jadi kalau dia berpencar kemana-mana, maka Bulagi ini sebenarnya secara harafiah, secara etimologi, dan secara legenda, Bulagi itu bukan hanya milik Bulagi yang kita kenal sekarang. Bukan hanya berbicara tentang Bulagi dari Bonepuso sampai antara Buganda dan Okulo. Jadi ternyata kalau kita berangkat dari legenda Bulae atau Bulagi, ternyata Bulagi itu adalah milik semua.
miliknya orang Buko, miliknya orang Bulagi, miliknya orang Peling Tengah, miliknya orang Banggai, miliknya sebagian, ya diduga ya, sebagian Tompo Tika, sebagian dari peradaban Bugis, sebagian dari peradaban Solo, dan itu kan. Jadi ternyata Bulagi itu sangat 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 luas gitu kan. Nah itu kalau kita bicara pendekatan eh, legenda atau historiografi kan. Nah kalau kita hubungkan dengan persebaran apa ya, Bulagi di Banggai bersaudara, atau khususnya Banggai Kepulauan atau Togong Peling hingga Togong Bolukan Banggai Laut, ada seorang peneliti yang bernama G. Kruit. Dia mengatakan hasil penelitian dia seorang etnograf, dia mengatakan bahwa Bulagi dan Buko adalah penyumbang manusia dan peradaban untuk seluruh wilayah Gapi. Gapi itu mulai dari Pulau Peling sampai ya Pulau Sonit lah mungkin, atau pulau apa yang terluar sana. Sehingga memang ada kaitannya dengan ini. Ada kaitannya karena Bulagi itu adalah Buko, dan Bulagi itu ada di sebuah kawasan Pulau Peling di Peling Barat itu. Nah, itu secara legenda. Jadi kalau secara legenda Bulagi dan Buko itu tidak bisa dipisahkan. Itu secara legenda. Nah, pendekatan yang kedua adalah Bulagi dalam dimensi administrasi. Jadi saya juga sudah lupa tahun berapa, jadi komunal atau komunitas Bulagi ini, Suapraja Banggai sudah terbentuk. Ini pendekatan administratif ya. Ketika Suapraja Banggai sudah terbentuk, itu ada satu fase, ada satu masa di mana kerajaan Banggai yang kemudian sudah menghegemoni wilayah Bulagi, wilayah Buko menjadi kerajaan taklukan ya, bisa dikatakan begitu, karena Adi Cokro itu dan anaknya Maulana Prince Mandapa itu kemudian berhasil mengintegrasikan komunal-komunal kecil ini atau kerajaan-kerajaan kuno kecil ini ke dalam satu kerajaan, yaitu bernama Kerajaan Baai atau Kerajaan Banggai kan. Nah di saat itu kemudian terjadi apa ya, semacam pembagian administratif. Nah, karena sudah ada wilayah kerajaan, wilayah yang sudah dipetakan secara modern oleh Kerajaan Banggai, dalam hal ini ada Belanda juga di dalam, sehingga pada suatu masa dikirimlah beberapa orang, yaitu salah satunya adalah Takale Aluman. Takale Aluman ini diberikan kepercayaan oleh oleh Kerajaan Banggai ini. Saya belum mengidentifikasi secara jelas apakah dia Kerajaan Banggai, murni Kerajaan Banggai, atau sudah ada hegemoni dari Belanda. Saya belum juga menemukan data yang akurat. Tetapi di masa itu, berdasarkan literasi yang saya baca dan hasil wawancara dengan tokoh-tokoh yang istilahnya kami masih matauk, itu dikatakan bahwa Takal ini dikirim untuk menjadi pemimpin distrik, atau ya kalau istilah kerennya sekarang kecamatan. Nah, kecamatan Bulagi. Nah, jadi Bulagi yang dimaksud di dalam wilayah distrik ini tidak lagi berbicara tentang legenda tadi yang begitu luas gitu, yang tersebar ke berbagai penjuru Nusantara, tetapi ini berbicara tentang wilayah administratif yang kalau kita identifikasi sekarang yang melingkupi 3 kecamatan. Dulu masih 1 kecamatan, Kecamatan Bulagi. Nah, kalau sekarang sudah ada Kecamatan Bulagi Selatan dan Bulagi Utara. Nah, gabungan dari ketiga kecamatan ini melingkupi Desa Bonipuso sampai ke Desa Lupanenteng, Dusun Poganda, dan ke arah atas, ke arah pegunungan itu sampai di Desa Osan, dan di bagian utara itu di wilayah pegunungan sampai ke Desa Alul. Nah, itu adalah wilayah administratif distrik Bulagi yang dipimpin oleh Takale Aluman. Nah, Takale Aluman ini merupakan utusan dari Kerajaan Banggai. Masabnya saya belum dapat ya data yang real tentang itu, tetapi Takale ini merupakan medium di mana Bulagi dalam konteks legenda, Bulagi dalam konteks pemerintahan purba, konsep pemerintahan purba, dia menjadi medium atau menjembatani ke arah pemerintahan modern. Nah, jadi di situ peran dari seorang Takale itu cukup besar, terutama menurunkan penduduk-penduduk yang masih tinggal di hutan-hutan. Dia dengan keberaniannya, dengan pasukannya, dengan kepintarannya, dia berhasil mengadvokasi mereka, menghegemoni mereka untuk meninggalkan hutan-hutan dan mulai bermukim di pesisir pantai. Ya, itu saya sudah cek juga di Osan, di Lemelu,
di Kabupaten Kandy dan desa-desa pegunungan lain. Mereka membenarkan bahwa memang sebelumnya mereka tinggal di tempat yang sangat jauh, yaitu di Lipu Tangga. Tetapi kemudian tak kalah dengan keberaniannya atas perintah dari Kerajaan Banggai atau mungkin ada Belanda juga di belakang, itu menurunkan untuk beradab, untuk berkampung di wilayah mendekati pesisir. Nah, jadi itu. Nah, kemudian